Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rabib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas Praktikum D, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID motor DC dengan platform I/O. Yang pertama, VS Code atau Visual Studio Code. VS Code adalah sebuah kode editor dan bersifat open source yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code banyak digunakan oleh programmer karena ringan, cepat, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C atau C++, dan Java. Editor ini memiliki fitur penting seperti sintaks, highlighting, autocomplete, debugging, serta integrasi dengan Git. Selain itu, VS Code dapat dikembangkan dengan berbagai extension sehingga pengguna dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada Cursor AI. Cursor AI merupakan kode editor modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu proses penulisan kode. Editor ini memiliki tampilan yang mirip dengan VS Code, namun dilengkapi dengan fitur AI yang dapat memberikan saran kode, menjelaskan potongan kode, serta membantu memperbaiki kesalahan secara otomatis. Dengan adanya AI, kursor sangat cocok digunakan oleh pemula karena dapat mempercepat proses belajar sekaligus meningkatkan produktivitas dalam pengembangan program. Selanjutnya ada Wensor, adalah editor kode berbasis AI yang dirancang untuk memberikan pengalaman coding yang lebih cepat dan efisien. Editor ini menyediakan fitur seperti autocomplete berbasis AI, refactoring kode otomatis, dan navigasi proyek yang mudah. Fitur cocok digunakan untuk pengembangan proyek berskala kecil hingga menengah dan menjadi alternatif editor selain VS Code dan Cursor, terutama bagi pengguna yang ingin menggunakan bantuan AI dalam proses pemrograman. Selanjutnya ada bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa ini cocok untuk pemula karena struktur kodenya mirip dengan bahasa manusia. Python banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, data science, kecerdasan buatan, dan IoT atau Internet of Things. Selain itu, Python bersifat open source dan memiliki banyak library yang memudahkan pengembangan aplikasi. Untuk instalasi Python dengan versi 3.10.11 itu dapat diunduh dari situs resmi. Kemudian pilih versi Python 3.10.11 sesuai sistem operasi, dan saat instalasi centang opsi add Python to path, lalu klik install. Setelah selesai, cek instalasi pada CMD dengan perintah Python spasi // version. Jika berhasil, akan muncul versi Python 3.10.11. Selanjutnya ada extension Python. Extension Python pada VS Code berfungsi untuk mempermudah proses penulisan dan pengujian kode Python. Dengan extension ini, pengguna dapat menjalankan program Python langsung dari editor, melakukan debugging, serta mendapatkan fitur autocomplete dan lain untuk mengurangi kesalahan penulisan kode. Extension yang paling umum digunakan adalah Python dari Microsoft dan Pylance yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan saat coding Python. Selanjutnya, extension platform I/O. Platform I/O merupakan sebuah extension yang digunakan untuk pengembangan sistem embedded dan IoT. Extension ini mendukung berbagai board seperti Arduino, ESP32, dan ESP8266. Platform I/O menyediakan fitur lengkap mulai dari management library, proses build dan upload program, hingga serial monitor. Dengan platform I/O, pengembangan microcontroller menjadi lebih struktur, praktis, dan efisien. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke instalasi Python dan pemrogramannya serta hasil percobaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara install Python dengan versi 3.10.11. Jadi untuk installnya bisa atau downloadnya bisa di web python.org. Ini untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Kemudian ada
VS Code juga kita download, ada Windows. Kemudian ada kursor. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah dan di Windows installer sini saya pilih 64 bit. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita langsung download. Kita add Python to patch. Nah, kita install. Yes. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita klik CMD untuk cek apakah sudah terus atau belum. Ini kita ketik Python spasi /2 version. Nah, di sini sudah muncul untuk Python dan versinya, maka tandanya sudah terinstall. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan motor DC menggunakan program pada software kursor dengan extension platform IO ya. Jadi yang pertama kita buka dulu software kursornya. Ini untuk tampilan awalnya. Kemudian pada bagian extension ini kita install ekstensi Python. Jadi diinstal terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal. Maka nanti untuk di Pylance Python Debugger sudah terinstall semua ya. Selanjutnya kita ke preference, kemudian kita ke VS Code setting. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu untuk extensionnya. Kita copy nih, jadi ini di copy, kemudian kita masukkan di sini, kita tempel, lalu kita install untuk extensionnya platform IO. Nah, ini diinstal. Kenapa? Karena kalau tadi tidak kita setting maka extensionnya tidak muncul ya, karena saya sudah mencoba. Kemudian jika sudah terinstall, di sini pada anak panah ini kita klik, dan kita klik untuk platform IO-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke open. Nah, di open ini kita bisa membuat project baru. Misal di sini kontrol motor DC
260 mega, kemudian kita finish. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Sudah, ini untuk tampilannya. Kemudian pada bagian src kita klik dan di sini ke main.cpp. Di sini sudah dapat programnya ya. Kemudian bagaimana cara kita membuat program untuk kontrol motor DC-nya. Jadi di sini terdapat AI ya. Jadi nanti kita prompt aja. Jadi di sini chatnya kita aktifkan, kita prompt, kemudian di main.cpp ini akan bertambah sendiri untuk programnya. Nah, untuk programnya itu sini seperti ini, kita copy misal. Nah, di sini kita copy, kita tempel, dan di sini kita prompt. Nah, karena saya sudah limit, maka tidak bisa untuk menggunakan E lagi ya. Jadi saya gunakan untuk file kemarin saat percobaan. Nah, di sini untuk programnya ya. Jadi programnya seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara kita menjalankannya? Sini ke cara pakai. Nah, di sini kita ikuti saja untuk langkah-langkahnya seperti ini upload file ke Arduino ke terminal. Di sini kita berikan pin run start upload. Kita ikuti saja untuk langkah-langkahnya. Nah, pada bagian main.cpp ini adalah hasil dari AI-nya ya. Jadi kita bisa edit, bisa menambahkan program-programnya ya, seperti itu. Dan ini untuk hasil percobaannya juga tersimpan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Di sini ada library. Nah, di sini untuk definisikan pinnya, kemudian di sini untuk variabel encodernya. Jadi digunakan untuk menyimpan nilai encoder. Untuk volatil ini digunakan karena nilainya diubah di dalam interrupt. Untuk encoder berfungsi sebagai umpan balik posisi dan kecepatan. Selanjutnya di sini ada parameter kontrol PID yaitu KP, KI, KD. Ini untuk menentukan bagaimana motor merespon error antara set point dan kondisi aktual. Selanjutnya di sini ada mode kontrol speed dan posisi. Digunakan untuk mengatur mode speed digunakan untuk mengatur kecepatan dan posisi untuk mengatur posisi motor berdasarkan encoder. Selanjutnya di sini terdapat inisialisasi sistem. Jadi fungsi setup dijalankan sekali saat Arduino menyala. Di sini mengatur komunikasi serial, mode pin, dan menyiapkan sistem sebelum loop utama berjalan. Nah, di sini ada interrupt encoder digunakan untuk agar pembacaan encoder tetap akurat meskipun motor berputar cepat. Ya, perubahan sinyal pada encoder akan langsung diproses oleh DSR. Kemudian nah, di sini ada DSR encodernya penentu arah putaran. DSR membaca kondisi A dan B lalu menggabungkannya menjadi satu state. Perubahan state ini digunakan untuk menentukan arah putaran dari motor. Kemudian di sini ada
count. Jadi jika urutan isinya sesuai dengan arah kerja, nilai encoder bertambah, jika berlawanan encoder berkurang. Kemudian di sini untuk loop utama dan sampling time-nya, jadi PID tidak dihitung setiap loop tetapi berdasarkan waktu sampling tertentu. Sampling time ini menentukan berapa sering kontrol dijalankan. Nah, di sini ada perhitungan kecepatan motor ya. Jadi dihitung dari selisih encoder dalam satu periode sampling, kemudian dikonversi menjadi pulsa per detik. Kemudian di sini ada filter data kecepatan. Dan di sini pemilihan measurement berdasarkan mode. Jadi jika mode speed, sistem menggunakan kecepatan sebagai feedback. Jika mode posisi, sistem menggunakan encoder sebagai posisi. Kemudian terdapat ini perhitungan error selisih antara set point dan kondisi aktual. Ini di sini ada PID-nya. Jadi komponen P memberikan respon cepat, tim dengan antara jangka panjang dan dia membantu meredam perubahan yang terlalu cepat. Oke, mungkin penjelasan dari programnya dari saya cukup seperti itu ya. Apabila ada salah, mohon maaf. Kita lanjut ke hasil percobaan. Jadi pertama kita atur 300 untuk SP nya atau set point. Selanjutnya untuk KP nya kita set ke 30. Kita lihat untuk grafiknya, terus untuk integralnya coba kita kasih